Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat memasuki Minggu Biasa yang ke-15. Dalam Minggu Biasa yang ke-15 ini, bacaan-bacaan yang akan kita renungkan. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 55 ayat 10 sampai ayat 11. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 18 sampai ayat 23. Dan bacaan Injil kita ambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai ayat 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita pada saat ini adalah mengolah lahan hati menjadi subur. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ada yang bertanya, penabur yang dikisahkan Yesus dalam Injil hari ini sesungguhnya siapa? Penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia menabur benih sabdanya ke dalam hati semua manusia. Entah ladang hati manusia itu baik atau tidak, dia tidak peduli. Yang penting benih sabda itu sudah jatuh ke dalam diri manusia. Sekarang tergantung pada setiap pribadi, apakah dia punya kemampuan untuk mengolah lahan hatinya menjadi lahan hati yang produktif. Saudara-saudari yang terkasih, benih yang ditabur dijelaskan melalui 4 jenis yang jatuh di tempat yang berbeda-beda. Benih yang diartikan dari Injil pada hari ini adalah firman Tuhan, dan ladangnya adalah hati kita. Di mana benih itu jatuh dan bertumbuh. Maka kalau kita melihat pengalaman hidup kita sebagai pengikut Kristus, kadang kita menolak firman Tuhan Yesus sehingga tidak bertumbuh. Ada yang tidak berakar mendalam sehingga tidak tahan menghadapi tantangan hidup. Misalnya, ketika menghadapi situasi yang sulit atau tak kunjung berakhir, kita menjadi patah semangat dan bahkan siap menanggalkan iman kita. Ada yang tidak menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip hidup, sehingga selalu khawatir tentang hidupnya. Dan ada yang punya hati yang terbuka, tekun, dan tidak mudah menyerah, sehingga hidupnya senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Lalu kita masing-masing termasuk tipe yang mana? Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang Tuhan Yesus pakai untuk menggambarkan orang-orang yang akan berbagian di dalam kerajaan Allah, yaitu mereka yang mendengar firman dan berbuah bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus, pertama,
Yesus menjelaskan tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Dalam ayat yang ke-19, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ini adalah gambaran bagi orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, tetapi tidak mengerti. Mendengar, tetapi tidak bersedia mengubah konsep berpikir yang lama. Benih firman yang jatuh ke dalam hatinya hilang begitu saja karena tidak pernah menembus masuk ke jiwanya. Contoh kedua yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah tanah yang berbatu-batu. Dalam penjelasan di ayat 20 dan 21 mengatakan bahwa tanah yang berbatu-batu ini adalah orang-orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, menerimanya, tetapi tidak bertahan di dalam penganiayaan. Orang-orang yang mengaku menjadi murid Kristus, tetapi ternyata lebih mementingkan kenyamanan hidup dan penerimaan orang lain daripada mengikuti Kristus dan diperkenan oleh Dia. Orang-orang ini adalah orang-orang yang akan berbalik dan meninggalkan imannya ketika datang kesulitan. Menerima firman dengan senang hati, bahkan membuat komitmen dengan yakin adalah baik, tetapi belum teruji. Siapa yang mempertahankan iman di saat sulit? Inilah orang-orang yang memahami firman tentang kerajaan Allah dengan cara yang sudah teruji. Di saat tantangan dari tempat kerja, atau masyarakat sekitar, atau keluarga, atau komunitas, semua datang dan mendesak kita untuk meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Dan saat itulah ujian sedang diberikan kepada kita. Lalu, apakah kita akan menjadi seperti tanah yang berbatu? Ketika lingkungan sekitar kita mengucilkan kita atau menghina kita, bukankah ini pun semacam penganiayaan? Ketika keluarga kita mengancam kita, ini juga bentuk penganiayaan. Ketika masyarakat menghakimi dan ingin mematikan iman Kristen dari tengah-tengah kita, ini pun adalah bentuk penganiayaan. Dan siapakah yang bisa bertahan? Kita harus memohon supaya Tuhan menopang kita ketika penganiayaan terjadi. Maka Tuhan Yesus telah mengingatkan, siapa yang gugur imannya di tengah-tengah penganiayaan, dia seperti tanah berbatu. Saudara-saudari yang terkasih, benih yang jatuh di atasnya tidak pernah sungguh-sungguh berakar, sehingga hanya tumbuh sebentar lalu mati. Pribadi yang meninggalkan imannya di tengah-tengah penganiayaan bukanlah pribadi yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita, sehingga ujian apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, boleh kita lewati dengan penuh kemenangan, karena kekuatan dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus, kita berlomba-lomba menjadi murid Kristus yang produktif, mengolah lahan hati kita agar benih sabda Tuhan bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah berlimpah yang bermanfaat bagi banyak orang. Amin.